Oke, ini kita nyebrangnya sambil lari. Soalnya sudah hampir habis waktunya. Ini alhamdulillah sudah datang ya alat tes DNA-nya seperti ini. Aku mau cerita dulu kenapa sih kok aku tes DNA dan berapa ini harganya ya teman-teman ya. Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rizky. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaan kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah teman-teman, ini seperti yang kapan lalu aku bilang kalau hari ini itu alat tes DNA-nya sudah datang ya teman-teman ya. Dan ini harus kita ambil ke kantor pos. Makanya ini sekarang kita mau menuju ke kantor pos ya teman-teman ya untuk ambil alat tes DNA-nya. Semoga aja sudah datang ya, soalnya kemarin diberitahu petugasnya katanya itu tanggal 29 Oktober ya, dan sekarang sudah tanggal 29 Oktober. Mudah-mudahan aja sudah datang. Oke, ini langsung aja kita ambil ya teman-teman ya. Aku nanti juga mau unboxing, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman kenapa kok aku tes DNA ya teman-teman ya. Oke, ikutin terus. Cuaca hari ini cerah ya teman-teman ya. Ini matahari terik dan nggak terlalu dingin, walaupun dingin cuman ya masih oke lah pokoknya. Oke, ini kita nyebrangnya sambil lari. Soalnya sudah hampir habis waktunya. Ya Allah. Aduh. Wah, nyebrang sama lari-lari teman-teman ya. Soalnya tanda lampu hijau untuk pejalan kakinya sudah mau habis. Makanya kita lari. Masya Allah, bunganya indahnya. Cantik-cantik sekali. Bagus banget ya teman-teman ya. Oke, ini kita sudah sampai di kantor pos. Semoga aja paketannya sudah ada. Nah teman-teman, ini alhamdulillah sudah datang ya alat tes DNA-nya seperti ini. Tuh, seneng aku akhirnya sudah datang. Setelah kita menunggu hampir 2 minggu ya teman-teman ya, ini baru datang. Makanya aku happy sekali. Istriku bahagia. Oke, ini langsung aja kita ketemu di rumah. Aku mau unboxing sekalian, mau kasih tahu teman-teman kenapa kok aku lakukan tes DNA ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini kita mampir ke toko bakery. Terus aku mau cobain ini Kofrik. Ini jajanan tradisional Romania, makanya aku mau cobain. Oke, ini tadi aku belinya di Petru ya teman-teman untuk Kofriknya ini. Petru itu yang kapan hari aku tunjukkan ke teman-teman. Ini tokonya depan kita. Tuh. Petru tradisional sejak 1939 kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini tuh kayak toko kue yang sangat terkenal di atau Romania sayang. Oh, di Romania. Jadi kayak toko ini tuh kayak di mana-mana gitu teman-teman ya di Romania. Dan ini salah satu kue tradisional Romania, namanya Kofrik. This one has susam, Sesame. Ya, ini wijen. Ini aku penasaran sekali rasanya. The birds already come. Iya, ini burungnya sudah datang antri ya teman-teman, minta makan. Oke, bismillah. Ini rotinya kayak memang rotinya orang Romania ya teman-teman, soalnya tuh menurutku rotinya kayak keras. Nah, dan ini nggak manis ya teman-teman, tapi gurih. Aku lebih suka ini Pateo Kucuper, cuman ini gurih rasanya ya. Enak kalau yang ini ada wijennya. Akhirnya aku keturutan
makan coverage ya teman. Ya Jang ya. Ya. Coverage. Jadi kalau ke Romania wajib beli roti ini, soalnya ini tuh tradisional roti di Romania. Rotinya tuh kayak keras, tapi enak. Ada burung. Tuh burung geraja. Kayaknya ini ngambilin wijenku ini yang jatuh. For the little stuff, Tuh. a little more salty. Tuh. Banyak sekali burung teman-teman di sini ya. Ini untuk Mas Stefan. Aku separuh aja udah kenyang. Soalnya tadi cuman penasaran aku teman-teman ya. Oke. Kita langsung ke rumah. Aku mau unboxing alat DNA-nya ya. A few moments later. Nah teman-teman, ini aku sudah ada di rumah dan seperti yang aku bilang tadi, aku mau unboxing alat tes DNA-nya ya. Ini sudah ada di tanganku tes DNA-nya. Dan ini sebelum aku unboxing, aku mau cerita dulu kenapa sih kok aku tes DNA dan berapa ini harganya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kenapa kok aku tes DNA? Itu awalnya seperti ini teman-teman. Jadi pas waktu Mas Stefan waktu itu ke Indonesia, Mas Stefan itu tunjukkan aku hasil tes DNA-nya Mas Stefan ke aku ya. Jadi di hasil tes DNA-nya Mas Stefan itu Mas Stefan bisa ini teman-teman kayak tahu segala hal tentang Mas Stefan gitu waktu itu, dan aku tuh kayak kayak enak ya kayak gitu ya, bisa tahu seperti ini kayak gitu. Terus Mas Stefan kayak bilang ke aku, nanti pas waktu kita ke Romania aku mau belikan kamu untuk tes DNA seperti itu. Jadi kenapa kok aku tes DNA ini, sebenarnya aku kemarin itu nggak mau sih, cuman Mas Stefan yang paksa aku untuk melakukan tes DNA. Soalnya kenapa aku ke awalnya nggak mau, aku pikir tes DNA itu kayak disuntik atau diapakan kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ternyata enggak, caranya itu gampang sekali. Makanya aku mau. Dan alasan Mas Stefan itu kok kepingin aku tes ini, soalnya Mas Stefan kepingin tahu kayak tentang apa ya, tentang keluarga kayak gitu ya, tentang pokoknya yang ada di diriku, DNA ya, yang berhubungan dengan DNA kayak gitu teman-teman waktu itu. Jadi Mas Stefan yang paksa aku untuk tes ini. Jadi itu alasannya teman-teman kenapa kok aku tes DNA. Terus untuk harganya kemarin ini tuh harganya diskon ya teman-teman ya. Jadi harganya itu sekitar 1.300.000, tapi harga normalnya itu sekitar 1.900.000. Jadi ada diskon. Terus ongkirnya ini kemarin itu dari Belanda ke Romania itu sekitar 390-an seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini alatnya ini tuh dari Amerika, cuman dikirim dari Belanda. Mungkin di situ juga ada office-nya ya, atau untuk yang tes DNA-nya ini. Ini tuh merek ini ya teman-teman ya. 23andMe. Nih, 23andMe ya teman-teman ya. Ini kayak perusahaan tes DNA-nya kayak gitu. Jadi apa aja sih teman-teman yang bisa diketahui dari ini, kenapa kok Mas Stefan itu kayak kepengen aku tes DNA. Soalnya di sini itu teman-teman kita itu, ini aku catat ya teman-teman, soalnya aku lupa kemarin. Kemarin aku sudah sempat baca-baca soalnya ya. Jadi untuk tes DNA ini tuh teman-teman ya, jadi nanti aku tuh bisa mengetahui garis keturunanku ya teman-teman ya, garis keturunan yang kayak lama-lama gitu ya, lama-lama. Jadi kayak Mas Stefan itu ya, garis keturunannya Mas Stefan itu ada orang Polandia kayak gitu Kak. Kalau nggak salah ya, ada orang Polandia dari mana kayak gitu. Jadi kayak bisa tahu ini kayak gennya itu dari negara mana aja ya teman-teman ya. Terus Mas Stefan juga ada sedikit Asianya kayak gitu, nggak tahu dari mana ya, mungkin nenek moyang. Jadi kayak ini tuh bisa menelusuri nenek moyang kita yang sudah
ratus ribuan tahun yang lalu kayak gitu teman-teman ya. Jadi misalkan aku nih kayak nenek-nenekku dulu tuh ada yang dari misalkan ya dari Belanda, dari Jerman atau kayak gitu terus menikah 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 punya anak terus ujung-ujungnya aku kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu dan nanti itu tuh ditunjukkan hasilnya tuh dalam persentase ya kayak gitu. Jadi misalkan aku ada dari Cina kayak gitu, dari Cina misalkan aku 5% kayak gitu ya. Terus dari negara eh, India kayak gitu bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu permisalan aja. Jadi ini tuh bisa mengetahui asal usul kayak nenek moyang kita, keturunan kita itu dari mana aja kayak gitu ya teman-teman ya. Terus eh, yang kedua itu kerabat terdekat ya teman-teman ya. Jadi kan kita dari misalkan dari satu nenek moyang tuh, satu nenek moyang tuh kan punya anak, terus ada cucu lagi kayak gitu, terus sampai yang setara sama aku kayak gini tuh bisa ketahuan gitu yang apa kerabat terdekat. Tapi tuh bisa ketahuan kalau ini teman-teman apa mereka juga melakukan tes DNA semacam ini juga. Jadi kayak kita langsung ada ngeling nyambung gitu ya. Terus oh ternyata kamu itu ada kayak hubungan sama nenek moyang kayak gitu dengan orang ini seperti itu teman-teman. Jadi ya kerabat terdekat sekarang kayak gitu. Itu kenapa kok Mas Stefan itu penasaran. Aku tuh kayak nenek moyangku tuh dari mana aja kayak gitu teman-teman. Itu terus apalagi ini. Oh ya, terus ini tuh bisa mengetahui tentang karakteristik atau sifat kita ya teman-teman ya kayak gitu. Jadi kemarin itu aku juga baca-baca hasil tesnya Mas Stefan. Itu Mas Stefan ada karakteristiknya yang misalkan introvert, terus apa ya, terus karakteristik terus cenderung kalau misalkan tidur itu ngorok atau enggak kayak gitu. Jadi pokoknya tuh dari sifat itu terus cepet gampang marah atau enggak itu mereka bisa kayak analisis gitu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya banyak sekali sih soalnya memang aku kemarin tuh baca-baca hasilnya Mas Stefan itu kayak banyak banyak sekali karakteristik. Misalkan kita tuh cenderung suka menunda pekerjaan atau kita malas atau kita tuh cenderung orangnya rajin, cenderung perfeksionis kayak gitu. Jadi di situ juga disebutkan. Terus tentang Mas Stefan juga yang paling penting juga itu tentang kesehatan ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh nanti bisa kayak dijelaskan kayak gitu tuh ya kayak kita itu punya kecenderungan apa misalkan kayak Mas Stefan itu cenderung suka lebih lidahnya itu lebih tahan sama kecut ya, asem kayak gitu ya. Dan itu memang kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi Mas Stefan ini tuh kalau ketimbang aku tuh kalau makan kecut sedikit itu udah wow, pokoknya nggak bisa ya kayak gitu. Cuman kalau Mas Stefan tuh tahan, tahan makan jeruk nipis itu tanpa yang matanya tanpa yang kayak gitu tuh kayak gitu. Soalnya lebih tahan dengan kecut kayak gitu ya teman-teman ya. Terus apalagi ya selain itu. Oh ya, terus Mas Stefan itu juga cenderung kalau ada nyamuk kayak gitu tuh cenderung menggigit Mas Stefan dan itu ternyata beneran pas waktu di Indonesia. Kalau di sini nggak ada nyamuk ya. Selama ini aku di Romania kayaknya belum pernah digigit nyamuk. Nah, pas waktu di Indonesia itu di rumahku ada nyamuk kan ya teman-teman ya. Itu cenderung nyamuknya itu menggigit apa ngisep Mas Stefan ya. Jadi Mas Stefan kalau ke rumahku selalu pakai spray atau lotionnya autan kayak gitu ya teman-teman ya. Soalnya selalu menceloknya itu ke Mas Stefan teman-teman ya bukan ke aku. Jadi kalau aku sama Mas Stefan tuh merasa aman soalnya nyamuknya tuh milih gigit Mas Stefan ketimbang aku kayak gitu. Terus apa juga ya di situ tuh pokoknya tentang kesehatan juga ya teman-teman ya. Misalkan ini kecenderungan itu kita tuh morning person atau enggak. Maksudnya orang yang cenderung suka bangunnya siang atau bangun pagi itu tuh ternyata itu juga terpengaruh dari genetik kayak gitu loh teman-teman ya. Terus banyak pokoknya terus kesehatan ya teman-teman ya. Misalkan kita itu cenderung nanti itu punya hipertensi atau enggak, terus atau ada beberapa penyakit lah kayak gitu ya. Jadi dari hasil tes-tes hasil tes DNA ini nanti itu tuh
paling poinnya itu kayak kita tuh bisa mengantisipasi kayak gitu loh. Jadi menghindari hal-hal yang apa misalkan kecenderungannya apa ya, misalkan dari kecenderungan hipertensi misalkan atau apalah kayak gitu pokoknya. Jadi kita sekarang tuh bisa waspada kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi itu kayak contoh aja ya, bukan hasilnya, cuman salah satu contohnya. Jadi di situ tuh dianalisa kayak ini cenderung diabetes atau cenderung enggak, seperti itu juga ada kayak gitu. Jadi kayak yang melakukan tes ini itu kita kayak bisa antisipasi dini kayak gitu ya teman-teman ya. Maksudnya belum tentu sakit itu, cuman maksudnya tuh kita harus antisipasi. Paling enggak kan setiap orang sebenarnya ya harus jaga kesehatan, cuman kan kalau baca-baca oh ya kecenderunganku ini kayak kita bisa antisipasi gitu ya teman-teman ya. Itu sih sejauh ini, bentar tak lihat lagi. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman ya hasil apa dari tes DNA ini. Soalnya reportnya itu laporannya itu kayak bentuk di website gitu. Terus itu ada laporan berlembar-lembar banyak banget ya teman-teman ya. Dan itu terus diupdate ya teman-teman ya. Nggak paten itu aja. Jadi mereka update tes tes apa genetik kita, tes DNA kita itu kayak diupdate terus kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak nggak tahu pokoknya soalnya punyanya Mas Stefan itu kayak setiap tahun itu ada kayak diupdate, soalnya Mas Stefan sudah lama ya tesnya teman-teman, jadi kayak ada pembaruan kayak gitu teman-teman ya. Oke, itu sih teman-teman ya alasannya kenapa kok aku tes DNA. Jadi Mas Stefan itu pengen sekali tahu tentang garis keturunanku, terus kecenderungan tubuhku itu seperti apa kayak gitu, lebih kepingin kayak antisipasi dini aja seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang waktunya unboxing ya teman-teman ya. Ini masih segelan ya, tuh masih segelan. Nah seperti ini aku buka dulu. Ini Mas Stefan lagi mandi ya teman-teman ya, jadi nggak bisa nemenin unboxing, lagian juga nggak bisa nemenin unboxing, di sini sempit. Ini balkoninya di sini sempit teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Nih, ini sepertinya buku panduan. Coba aku lihat dulu. Ya, ini buku panduan. Terus ini seperti ini. Dan ini tes DNA-nya itu gampang banget ya teman-teman ya. Jadi ini aku nggak berani buka. Aku takut kalau salah nanti. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Ini tuh kayak ada tabung gitu. Jadi ini tuh tes DNA-nya tuh pakai air liur ya teman-teman ya. Jadi aku nanti masukin air liurku ke dalam tabung ini. Terus habis gitu tabung ini aku kirim kembali ke nggak tahu kemana nanti ya. Pokoknya ke tempatnya itu Mas Stefan yang tahu. Terus ini ada buku panduannya. Kalau yang ini aku nggak buka ya teman-teman ya. Aku takut kalau aku salah-salah buka malah rusak nanti ya. Seperti ini. Ini jadi ada tabungnya, terus ada semacam cairannya juga di dalamnya ini ya. Seperti ini. Dan ini nanti setelah aku masukkan air liurku di tabung ini, terus dikirim lagi ke sana, terus hasilnya itu jadi sekitar 1 mingguan ya teman-teman ya. Hasilnya itu nggak dikirim nanti, jadi lewat kayak aplikasi. Nanti aku kayak harus daftar dulu di aplikasi itu, bikin akunku ya, kayak gitu, bikin profilku seperti itu, terus nanti hasilnya langsung online kayak gitu teman-teman ya. Dan hasilnya itu selalu update ya teman-teman ya. Jadi nggak satu kali itu, misalkan hari itu, terus nanti beberapa bulan lagi ada update. Jadi kayak update apa yang perlu kita tahu kayak gitu dari diri kita ya teman-teman ya, dari hasil tes DNA kayak gitu. Yang paling aku penasaran dari ini tuh kayak keturunan teman-teman. Maksudnya nenek moyangku tuh dari mana aja kayak gitu ya. Kalau kesehatan itu malah aku kok tambah takut ya kalau tahu-tahu kayak gitu. Oke. Tapi yang penting kan kita selalu jaga kesehatan ya teman-teman ya. Ini sudah aku tutup lagi. Nanti aku mau tes ini nanti malam-malam ya. Gitu teman-teman ya.
Oke, itu aja teman-teman ya. Jadi kenapa sih kok aku tes DNA? Terus tadi teman-teman juga sudah tahu biayanya ya. Untuk video vlognya hari ini aku akhirin dulu di sini. Makasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton video kita ya teman-teman ya, yang selalu support kayak gitu. Aku sangat berterima kasih sekali ya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya besok. Dadah.